semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari bab 2 yaitu virtual machine pada VirtualBox. Nah, di bab 2 ini kita akan mempelajari materi tentang install Ubuntu pada VirtualBox, power off and save, snapshot virtual machine, clone virtual machine, dan yang terakhir ada export import virtual machine. Nah, sebelum kita install Ubuntu pada VirtualBox, teman-teman harus punya aplikasi yang namanya VirtualBox. Untuk tutorial mendownload VirtualBox, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya ya. Nah, untuk gambar di sebelah kiri ini adalah tampilan awal VirtualBox. Nah, untuk gambar di sebelah kanan ini adalah tampilan VirtualBox yang sudah mencoba membuat virtual machine. Di sini contohnya ada Microtik, Debian, dan lain-lain. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang install Ubuntu pada VirtualBox. Nah, seperti yang kalian ketahui, Ubuntu adalah operasi sistem yang berbasis Linux. Selain Ubuntu, banyak operating system yang berbasis Linux. Contohnya seperti Debian, Fedora, dan masih banyak lagi. Tapi bedanya adalah hanya di vendor saja. Tapi paling yang direkomendasikan adalah Ubuntu dan Debian. Nah, sebelum kalian install Ubuntu pada VirtualBox, kita harus punya ISO Ubuntu servernya. Nah, buat downloadnya, kalian bisa masuk ke Google Chrome, lalu ketikkan saja Ubuntu server. Nah, kita cari, terus klik yang website atas ini ya. Nah, tetapi kalian juga harus pastikan kalau ini adalah benar-benar Ubuntu server. Nah, teman-teman bisa download di opsi ini. Karena saya sudah mendownload Ubuntu servernya, di sini saya akan langsung install aja ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk aja ke aplikasi VirtualBox-nya aja ya, teman-teman. Lalu untuk membuat virtual machine yang baru, kita klik New. Lalu di sini bisa ketikkan Ubuntu server. Lalu di sini ada tempat buat nyimpan Ubuntu servernya, saya berikan aja. Terus untuk tipenya saya pilih Linux dan versinya Ubuntu 64 bit. Lalu klik next. Nah, untuk di sini teman-teman bisa memilih mau base memori berapa, asal jangan melewati garis hijau ini ya, teman-teman. Lalu prosesornya juga sama seperti base memory. Di sini saya akan menggunakan base memory 248 MB dan prosesor 3. Lalu klik next. Untuk virtual hard disknya saya default aja. Klik next dan klik finish. Nah, setelah itu kita bisa klik start. Nah, ini lagi prepare ya, teman-teman. Nah, karena di sini kita belum memasukkan ISO file, maka di VirtualBox ini diminta untuk memasukkan ISO file yang sudah kita download, teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik other, lalu masukkan Ubuntu yang sudah di-download tadi ya, teman-teman. Nah, kemudian klik mount and retrieve boot. Lalu kita tunggu aja ya, teman-teman. Kalian bisa klik enter dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah prosesnya selesai, nanti akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa klik enter aja, terus continue with updating, terus klik down,
klik down lagi. Nah, untuk proxy address-nya di sini saya skip aja ya teman-teman. Kita klik down. Nah, setelah itu kita arahin agar bisa klik down. Kita klik down lagi. Terus klik continue. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan nama, server nama, username, dan yang terakhir ada password. Di sini saya akan isi misalnya ketikkan untuk servernya server username di sini saya ketikkan. Nah, untuk password teman-teman bisa pilih password yang mudah diingat saja ya. Nah, di sini saya akan coba buat password. Lalu kita confirm your password. Nah, setelah itu kita klik done. Lalu kita arahin ke done. Setelah itu kita klik done lagi. Nah, untuk di sini kalian bisa nunggu prosesnya ya, teman-teman. Nah, untuk proses di sini lumayan agak lama, jadi teman-teman bisa sabar aja ya. Nah, buat kalian yang pengen lihat full instalasinya, kalian bisa klik vlog, klik enter. Nah, setelah proses instalasinya selesai, kita klik reboot now. Nah, untuk di sini teman-teman bisa klik enter aja karena ini adalah untuk mengkonfirmasi password. Nah, jika sudah muncul tampilan login seperti ini, teman-teman bisa langsung saja masukkan username. Kita ketikkan username saya, lalu enter, dan isi password. Lalu klik enter. Di materi sebelumnya kita sudah belajar membuat virtual machine. Nah, di materi ini kita akan mencoba power off and save pada virtual machine. Nah, caranya adalah kita tinggal klik close. Nah, kemudian di sini terdapat 3 tampilan. Untuk yang pertama ini ada save the machine stage, send the shutdown signal, dan yang terakhir ada power off the machine. Di sini saya akan mencoba untuk save the machine stage. Jika kalian pilih opsi yang ini, maka di saat kalian menyalakan virtual mesinnya lagi, kalian tidak perlu untuk login. Nah, jika kalian memilih opsi ini, maka di saat kalian menyalakan virtual mesinnya lagi, maka dia akan di posisi seperti ini ya, teman-teman. Kita klik aja. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini sudah ada tulisannya save. Kemudian saya akan mencoba start. Dan tampilannya masih tetap kayak yang sebelumnya ya, teman-teman. Nah, setelah itu saya akan mencoba opsi yang ketiga, yaitu power off the machine. Nah, di opsi ini
posisi virtual mesinnya akan booting dari awal lagi. Kita coba klik. Oke. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini tulisannya powered off. Saya akan coba start. Nah, jika kita akan mencoba start, maka dia akan ngebooting lebih lama dari yang awal tadi. Nah, setelah itu kalian juga disuruh login lagi. Kita ketikkan username, enter, klik password. Klik enter. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu snapshot virtual machine. Nah, apa sih snapshot itu? Snapshot adalah penandaan atau pembuatan titik pada status server kita sekarang. Jadi bisa kita ibaratkan snapshot ini adalah penyematan atau kita membuat titik awal pada server kita yang di awal. Jadi misalkan nih di server kita ada perubahan di awal, kemudian terjadi error, maka kita bisa kembali lagi ke server kita yang di awal. Nah, di sini saya punya contoh. Ini terdapat satu server, kemudian dia mempunyai 3 konfigurasi. Kemudian saya menambahkan konfigurasi 10.10.10.1 dan ternyata di sini terjadi error. Nah, kita bisa mengubah lagi seperti yang di awal ini. Oke, sekarang kita akan coba pada virtual machine Ubuntu server yang sudah kita buat ya teman-teman. Nah, saya akan cek beneran masih kosong atau tidak di dalam virtual machine itu. Oke, sekarang kita akan mencoba pada virtual machine Ubuntu server yang sudah kita buat. Kita klik start. Nah, di sini saya akan mengecek beneran di dalamnya masih kosong atau tidak. Jadi ketika kita menambahkan beberapa file dan kembali, seharusnya masih kosong ya teman-teman. Nah, di sini kita login dulu. Lalu masukkan password. Nah, lalu di sini kita bisa langsung ketikkan ls. Ketik ls. Nah, lalu kita close saja dan power off. Kemudian kita bisa langsung buat snapshot. Teman-teman bisa klik di garis 3 ini, lalu klik snapshot, kemudian klik tag. Nah, di sini kalian disuruh mengisi snapshot name. Bebas ya teman-teman. Di sini saya isi misalnya percobaan. Nah, di sini juga ada snapshot description. Untuk bagian ini opsional aja ya teman-teman. Dan di sini saya akan kosongin saja. Lalu klik OK. Kemudian teman-teman bisa langsung klik start. Nah, di snapshot ini saya akan mencoba menambahkan 3 file ya teman-teman. Di sini kita disuruh login lagi. Enter password. Nah, di sini kalian bisa ketikkan touch titik txt
enter, touch B titik txt, enter, touch C titik txt. Nah, setelah itu di bawahnya kita bisa ketik ls, lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada 3 ya teman-teman. Kemudian kita power off dulu, close, power off. Nah, setelah itu kita klik snapshot lagi, terus klik restore. Nah, di sini muncul peringatan. Jikalau kita ingin menyimpan snapshot tadi, kalian tidak usah menghilangkan centang ini. Nah, saya rasa saya tidak perlu menyimpan, maka saya hilangin centangnya. Lalu klik restore. Kemudian kita klik start. Seharusnya sudah tidak ada file yang tadi lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita disuruh login lagi, dan password, enter. Nah, di sini kalian bisa ketik ls lagi. Nah, harusnya sih sudah tidak ada file yang kita masukkan tadi ya. Nah, kalau seperti itu artinya snapshot kita berhasil ya teman-teman. Coba klik enter. Nah, ini sudah tidak ada ya teman-teman, yang artinya snapshot kita sudah berhasil. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke materi clone virtual machine. Nah, apa sih clone virtual machine itu? Clone virtual machine adalah metode atau cara untuk menduplikasi atau membuat ulang server yang kita miliki. Jadi ketika kita udah punya server nih dan pengen menduplikasi, nah itu nggak perlu buat install ulang lagi seperti di materi yang pertama, yang mulai dari klik new, terus masukkan file dan lain-lain. Nah itu nggak perlu ya teman-teman. Jadi di sini kita tinggal menduplikasi saja. Nah, di sini saya ada contoh gambar di mana di sini terdapat server. Kemudian saya pengen cloning menjadi dua atau lebih virtual machine. Supaya saya tidak usah membuat virtual machine lagi, kita harus mengcloning. Nah, gimana sih cara clone virtual machine yang sudah kita buat? Jadi gini caranya, kita tinggal klik garis ini, terus sini klik yang ini, clone. Nah, di sini secara otomatis namanya berubah sendiri ya teman-teman. Nah, untuk yang ini ada tempat buat nyimpan, saya pilih di folder saya aja ya teman-teman. Nah, setelah itu sudah kita klik next. Untuk di sini ada dua tipe clone. Yang pertama ada full clone, yang kedua ada link clone. Nah, apa sih perbedaannya? Untuk full clone adalah tipe clone yang menduplikasi seluruh konfigurasi atau isi yang ada pada virtual machine kita. Jadi nge-clone-nya full ya teman-teman. Nah, untuk yang link clone ini hanya menduplikasi atau mengcloning pada snapshot terakhir. Nah, misalkan nih, saya ada satu server yang punya 3 konfigurasi. Kemudian saya snapshot dan menambahkan 2 dan menjadi 5 konfigurasi. Ketika kita klik full clone, maka akan
aplikasi 5 konfigurasi. Tetapi jika kita klik link clone, maka hanya ada 3 konfigurasi di awal. Nah, di sini saya akan pilih full clone aja ya teman-teman. Lalu klik next dan finish. Setelah itu kita tunggu sampai proses copynya selesai ya teman-teman. Di sini saya akan coba lihat apakah username-nya masih sama dan servernya juga masih sama. Coba klik ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, untuk di sini servernya masih sama ya teman-teman. Lalu kita akan coba login. Nah, untuk server dan username-nya masih sama ya teman-teman. Jadi ini artinya proses cloning kita berhasil. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu export import virtual machine. Nah, untuk langkah pertama kita bisa klik virtual machine yang akan kita ekspor. Klik kanan, export. Halo. Ini teman-teman bisa mau bebas mau taruh di mana. Saya taruh di folder saya ya. Save. Udah, terus next dan next. Kalian bisa klik finish. Dan di sini saya akan coba cek ke dokumen. Kita cari folder. Coba ke ini kita klik. Nah, di sini udah ada ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba buka Ubuntu filenya. Nah, ini sudah diimport ya teman-teman. Di sini kalian bisa mengganti namanya, bisa double klik. Saya mau ganti untuk server. Nah, lalu klik finish. Sedang import ya teman-teman. Nah, jika proses importnya sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, saya akan coba start. Dan coba login lagi, apakah nah seharusnya di sini sama ya seperti Ubuntu server yang sebelumnya harusnya. Ini kita login. Nah, di sini tampilannya sama ya teman-teman seperti Ubuntu server yang sebelumnya. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, artinya kita sudah berhasil masuk ke Ubuntu server impornya ya teman-teman. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya ya. Dadah.